Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, dan berwawasan global. Untuk menentukan pernyataan prakarsa perubahan, saya menggunakan model ATAP, yaitu singkatan dari aset atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset atau awal. Saya sering melihat peserta didik yang selalu memainkan handphone dan tidak diarahkan penggunaannya sewaktu di sekolah. Lalu saya berpikir, kapan peserta didik bisa memanfaatkan handphone untuk mengakses pembelajaran? Saya meyakini setiap peserta didik memiliki potensi dalam penggunaan teknologi untuk dapat diberdayakan dengan memulai sesuatu dari yang paling sederhana. Tantangan, karena peserta didik saya berkebutuhan khusus yang memiliki satu atau lebih hambatan yang membuat mereka sulit memahami pemanfaatan teknologi. Mereka seringkali belajar dengan cara yang berbeda, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kurangnya arahan yang jelas mengenai aplikasi yang sesuai untuk menunjang pembelajaran. Aksi, menyediakan program pembelajaran berbasis teknologi, melaksanakan bimbingan ekstra untuk memberi pemahaman tentang aplikasi sederhana yang bisa menunjang pembelajaran seperti editing video, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua peserta didik. Pembelajaran, peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Peserta didik mampu menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik bisa menghasilkan karya dari pembelajaran yang berbasis teknologi. Prakarsa perubahan. Dari perjalanan alur atap di atas, pernyataan prakarsa perubahan yang saya usung adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah,
dan rekan sejawat. Mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan di kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kapan dimulai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi? Apa indikator keberhasilan dalam meningkatkan motivasi peserta didik? Tindakan penyelidikan yang terlibat guru dan peserta didik, serta diawasi dan direfleksikan bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Sejak disepakati dan dilaksanakan secara berkelanjutan, peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dan dapat mengoperasikan aplikasi yang sederhana dan bisa menghasilkan karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.